Assalamualaikum. Hai teman-teman semuanya, kabar baik di sini. Semoga teman-teman dimanapun berada dalam keadaan baik dan sehat selalu ya. Nah, teman-teman, pada konten kita kali ini sering banget ya kita mendengar dalam suatu bisnis itu apa sih besaran kompensasi atau insentif dari dalam suatu periode usaha tersebut bisa dibilang cukup berhasil menghasilkan laba yang cukup lebih tinggi jika dibandingkan dengan periode sebelumnya. Berapa sih besaran insentif yang akan kita berikan? Nah, lalu apa sih sebagai tolak ukur untuk menilai besaran dari insentif yang akan kita berikan kepada karyawan atau staf kita? Nah, itu semua akan kita telaah ya pada konten kita kali ini. Oke, check this out. Balita mana gadis? Sepeda, sepeda. Nah, teman-teman, jadi kompensasi atau insentif bentuknya seperti apa aja sih yang bisa kita berikan kepada karyawan kita apabila kita memiliki suatu usaha atau suatu bisnis, dan lalu bagaimana cara untuk mengukur tolak ukurnya kayak gitu ya, dari bisa dibilang tuh besaran kompensasi yang atau insentif yang akan kita berikan kepada karyawan kita. Nah, bentuknya seperti apa-apa aja. Baik, sebelum itu semuanya, nanti mungkin kita akan telah terlebih dahulu ya, apa sih yang dimaksud dengan kompensasi di sini ya, teman-teman. Baik, jadi kompensasi adalah suatu bentuk bagaimana sih upaya dari suatu organisasi atau bisa dibilang contohnya di sini itu suatu perusahaan ya, bagaimana sih dari pihak manajemen perusahaan bisa memandang atau menilai bisa dibilang tuh di sini setiap ekspektasi atau harapan dari setiap masing-masing individu atau karyawan yang berada pada perusahaan tersebut. Nah, diharapkan di sini itu dari kompensasi tersebut itu bisa meningkatkan ya, di sini itu adanya motivasi atau meningkatkan motivasi kerja dari setiap anggota atau setiap karyawan yang berada di organisasi tersebut, sehingga diharapkan dari ada kompensasi tersebut itu bisa meningkatkan motivasi pekerjaannya, dan otomatis nanti pekerjaan yang dikerjakan bisa lebih cepat dari waktunya, atau bisa dibilang di sini itu bisa lebih efisien perusahaan untuk meningkatkan hasil penjualan suatu produknya, dan diharapkan juga tentunya nanti di sini tujuan dari suatu organisasi tersebut itu bisa tercapai ya, teman-teman. Nah, teman-teman, sebelum kita masuk ke bentuk-bentuk kompensasi apa aja sih dan tolak ukur yang akan kita bisa gunakan ya, bisa dibilang tuh nanti di sini yang akan kita ukur kayak gitu dari kinerja suatu karyawan, berapa sih kompensasi yang akan kita berikan. Baik, sebelum itu semua mungkin saya akan sedikit flashback kembali ya, teman-teman. Mungkin pada beberapa konten mata kuliah di mata kuliah yang lain sempat ya kita belajar mengenai hierarki dari perusahaan ya, teman-teman. Sebelumnya kan sempat di hierarki perusahaan itu ada tiga ya, bisa dibilang untuk yang di jajaran manajemen perusahaan yang bisa dibilang ini yang berpengaruh banget, yang memberikan bisa dibilang tuh keputusan penting untuk jalannya suatu usaha itu ke depannya itu seperti apa. Nah, namun di sini ada lagi kita ulas ya, atau kita simak ya dari bagian paling bawah terlebih dahulu ya, teman-teman. Yang bagian tiga paling atas jajaran manajemen ini ada tiga ini ya, nanti akan kita jelasin apa-apa aja. Oke, kita ulas terlebih dahulu dari bagian yang paling bawah. Di sini itu ada di bagian staff atau employee. Nah, jadi kalau misalkan kita bekerja terus habis itu kita tidak memiliki jabatan apapun, terus habis itu kita bekerja terus habis itu ya diharapin setiap bulan kita mendapatkan income. Nah, itu kita masuk di golongan yang paling bawah ya, teman-teman, itu disebut sebagai staff atau employee. Nah, terus habis itu golongan di atasnya di sini itu dari staff atau employee tersebut itu dari setiap pekerjaan yang mereka lakukan atau dari setiap aktivitas yang dilakukan di sini itu mereka akan bertanggung jawab ya, teman-teman, kepada bagian, nah ini dia, ke bagian lower management. Nah, di bagian lower management di sini tuh ada jabatan atau ada struktural apa-apa aja saja sih. Baik, teman-teman, untuk di bagian lower management di sini tuh ada bagian supervisor sama mandor ya, teman-teman. Nah, lalu nanti di sini untuk supervisor atau mandor di sini tuh selain mereka menerima informasi atau melakukan pengawasan kepada pihak level yang di bagian bawahnya, di sini itu supervisor atau mandor di sini itu membuat lagi ya hasil laporan tersebut itu diberikan kembali lagi, laporan tersebut atau hasil laporan dari kinerja operasional perusahaan tersebut itu dalam suatu periode diberikan pertanggungjawaban pelaporannya tersebut itu kepada bagian middle management ya. Nah, di bagian middle management itu ada apa? Ada jabatan apa-apa saja sih? Nah, di bagian middle management di sini itu ada bagian manajer ya, contohnya kayak manajer keuangan, terus habis itu ada manajer teknik, terus habis itu ada manajer
akuntansi and finance. Nah, ini biasanya tergantung ya dari perusahaan. Mungkin ada yang bisa dibilang tax accounting and finance bisa dijadi satu. Ada juga yang mungkin dari setiap masing-masing perusahaan di sini itu tax accounting and finance itu bisa berbeda-beda. Nah, jadi ini tergantung dari bisa dibilang lingkup perusahaannya ya teman-teman. Jadi kalau misalkan bisa dibilang kalau lingkup perusahaannya cukup besar, biasanya itu akan dipecah-pecah kembali lagi. Nah, selain dari manajer, di bagian middle management di sini ada kepala cabang ya teman-teman, dan ada head of division atau bisa dibilang di sini dari kepala divisi. Contohnya kayak kepala divisi keuangan, atau kepala divisi pajak, atau kepala divisi bagian umum, ataupun sejenisnya. Ini masuknya ke bagian middle management ya. Nah, dari pihak middle management di sini itu mereka menerima laporan dari pihak lower management atau dari laporan dari supervisor atau mandor. Nah, terus habis itu dari pihak middle management di sini itu tugasnya itu akan melihat kembali lagi ya, bisa dibilang realisasi dari kerjaan yang dilakukan dalam periode tersebut itu dibandingkan dengan bisa dibilang di sini itu rencana yang telah ditetapkan sebelumnya, apakah telah sesuai atau belum. Nah, apabila masih belum sesuai, nanti akan diperbaikin kembali lagi untuk kinerjanya pada periode mendatang. Nah, dari pihak middle management di sini juga mereka akan membuat laporan ya, akan bertanggung jawab kembali lagi ya teman-teman kepada bagian top management. Nah, top management berisi dari jajaran apa aja sih teman-teman? Nah, di top management ini berisi dari jajaran dewan direksi ya teman-teman. Yang seperti yang kita tahu, contohnya kayak ada direktur keuangan, terus habis itu ada direktur teknik, habis itu ada direktur, mungkin kalau misalkan perusahaannya di sini kompleks ya teman-teman, mungkin direktur akuntansi dan pajak itu juga bakalan dipisahkan kembali lagi. Namun biasanya sih cukup jarang sih, biasanya adanya cuma direktur teknik, direktur keuangan, terus habis itu direktur HRNGE, atau direktur-direktur yang lainnya. Nah, selain itu juga ada direktur utama dan CEO juga masuknya di bagian top manajemen di sini ya teman-teman. Nah, bisa dibilang ini untuk dari top manajemen dewan direksi di sini itu juga mereka harus mereview kembali lagi ya, ibaratnya itu dari rencana yang mereka telah tetapkan pada awal tahun di sini itu apakah telah dalam satu periode apakah telah sesuai atau tidak dari kegiatan yang telah dilaksanakan atau telah dijalani operasionalnya. Nah, kalau misalkan tidak sesuai, nah dari pihak top manajemen di sini akan mengkoordinasikan kembali lagi ya kepada pihak middle management dan pihak lower management agar kedepannya struktur usaha yang dijalankan oleh perusahaan tersebut itu bisa berjalan dengan baik. Nah, dari dewan direksi di sini juga bisa dibilang mereka itu bukan bagian yang paling tinggi banget ya teman-teman. Ibaratnya mereka itu juga masih harus bertanggung jawab ya teman-teman, dari setiap operasional suatu usaha tersebut itu harus diberikan pertanggungjawaban kepada dewan komisaris. Nah, untuk Dewan Komisaris ini terdiri atas beberapa jabatan ya teman-teman. Ada komisaris utama dan ada lagi komisaris independen. Nah, untuk Dewan Komisaris ini juga bisa dibilang nanti mereka itu juga harus bertanggung jawab ya teman-teman. Bertanggung jawab, baik itu Dewan Direksi dan Dewan Komisaris, di sini mereka itu harus bertanggung jawab kepada para pemegang saham atau kepada shareholder ya. Jadi nanti di sini itu laporan pertanggungjawaban mereka seluruhnya itu dari suatu kegiatan usaha atau suatu operasional dalam suatu periode di sini itu akan dimintai pertanggungjawabannya melalui rapat umum pemegang saham. Teman-teman, tahap selanjutnya di sini itu bentuk kompensasi apa-apa saja sih yang bisa didapatkan ya. Bisa dibilang di sini dari setiap individu yang terdapat pada suatu organisasi atau pada suatu perusahaan. Nah, untuk yang pertama kita akan menelaah ya bentuk kompensasi atau bisa dibilang insentif apa-apa saja sih yang bisa dibilang di sini itu yang akan didapatkan oleh pejabat korporat atau yang bisa kita kenal tadi itu di bagian top manajemen ya teman-teman. Ada yang isinya tadi dewan direksi dan dewan komisaris. Oke, baik teman-teman. Tadi kan sebelumnya kita telah menelaah ya teman-teman, sebelumnya itu apa sih bisa dibilang tuh hierarki yang ada di dalam perusahaan atau istilahnya tuh struktural atau bisa dibilang tuh di sini jabatan-jabatan apa saja sih yang ada di dalam perusahaan. Nah, tadi kita telah telaah ya secara bersama-sama pada beberapa menit sebelumnya. Terus habis itu di sini selain dari itu, nah biasanya nanti di sini itu dari bisa dibilang dari CEO atau bisa dibilang itu direktur utama, biasanya di sini itu pada setiap awal tahun mereka itu akan membuat ya kayak gitu rencana kompensasi. Nah, untuk dari rencana kompensasi yang dibuat atau rencana dari insentif yang dibuat untuk diberikan kepada
bisa dibilang di sini pada para manajemen di bawahnya sekaligus sama CEO tersebut di sini itu dibuat atau disusun ya rencananya tersebut itu biaya-biayanya berapa aja, tolak ukurnya apa-apa saja. Nanti di sini setelah dibuat laporannya tersebut dari CEO atau dari direktur utama, bisa dibilang nanti di sini rencana dari kompensasi atau insentifnya tersebut itu akan diteruskan atau akan dibawa ke dalam rapat kepada komite kompensasi dari Dewan Komisaris ya. Nah, nanti jadi di sini itu dari Dewan Komisaris akan mendiskusikan kembali lagi ya kepada CEO, apakah pengajuan dari kompensasi yang diajukan dari CEO untuk manajemen di bawahnya sekaligus sama CEO tersebut itu apakah disetujui atau tidak. Nah, apabila disetujui ya nanti di sini itu dari Dewan Komisaris akan membawanya kembali lagi ke dalam rapat umum pemegang saham. Nah, namun kalau misalkan tidak disetujui oleh Dewan Komisaris, maka nanti di sini ada sedikit perbaikan ya atau revisi kembali lagi dari pihak top manajemen dan middle manajemen dan lower manajemen untuk diperbaikin kembali lagi sehingga sesuai dengan target atau rencana perusahaan yang telah ditetapkan di awal sebelumnya. Nah, bentuk-bentuk kompensasinya apa-apa saja ya teman-teman, kayak gitu bisa dibilang untuk yang di bagian top manajemen di sini, baik itu Dewan Komisaris ataupun Dewan Direksi. Baik teman-teman, untuk Dewan Komisaris ataupun Dewan Direksi di sini terdapat kompensasinya itu ada dua jenis ya teman-teman. Jadi bisa dibilang tuh untuk Dewan Komisaris ataupun Dewan Direksi mereka itu tidak mendapatkan gaji ya teman-teman untuk setiap bulannya, namun mereka itu akan mendapatkan kompensasi ataupun insentif ya. Nah, tolak ukurnya apa-apa aja yang dinilai. Nah, nanti kita akan telah satu-satu. Nah, ada dua ya teman-teman untuk kompensasi yang diukur dari ketercapaian kinerja yang telah dijalani oleh Dewan Komisaris dan Dewan Direksi ya teman-teman. Nah, yang pertama di sini itu ada untuk kompensasi jangka pendek. Nah, ada untuk bentuk kompensasi jangka pendek yang bisa didapatkan oleh Dewan Komisaris ataupun Dewan Direksi. Yang pertama di sini itu ada dalam bentuk bonus. Nah, bonus itu akan diberikan ya atau akan diterima oleh Dewan Komisaris ataupun Dewan Direksi apabila target dari profitabilitas yang telah ditetapkan perusahaan di sini itu pada suatu periode itu telah tercapai. Nah, nanti biasanya dari profitabilitas target tersebut telah tercapai. Nah, biasanya kan nanti di awal tahun pada periode sebelumnya di sini itu sudah ditentukan terlebih dahulu formulasi atau bisa dibilang tuh di sini itu bisa dibilang besaran bonus yang akan diberikan untuk Dewan Komisaris ataupun Dewan Direksi. Nah, dari setelah target telah tercapai, terus habis itu telah di review kembali lagi dengan formulasi bonusnya apakah targetnya tersebut itu mencapai target atau tidak. Kalau mencapai target ya berarti nanti formulasi ini akan bisa digunakan. Nah, terus habis itu biasanya sebelum dibagikan kepada para Dewan Komisaris ataupun Dewan Direksi, biasanya nanti dari formulasinya bonus tersebut di sini itu akan dibawa terlebih dahulu ya ke dalam rapat umum pemegang sahamnya teman-teman, nanti akan didiskusikan kembali lagi kepada para pemegang sahamnya. Jadi nanti di sini bisa dibilang dari manajemen perusahaan di sini itu tidak serta-merta ya mereka bisa langsung mendapatkan bonus ya, namun di sini itu bonusnya itu harus bisa dibilang tuh di sini menerima persetujuan dari para pemegang sahamnya. Nah, biasanya otomatis nanti kalau para pemegang sahamnya di sini yang memiliki porsi saham terbesar di sini itu di dalam perusahaan tersebut ya mereka yang bisa menentukan keputusan apakah bisa dibilang bonus tersebut itu layak atau tidak. Kalau misalkan untuk diberikan sekian atau mungkin bisa dikurangi atau mungkin bisa ditambah. Nah, jadi ini tergantung ya teman-teman, bisa dibilang tuh jadi persentase kepemilikan setiap dari para pemegang saham semakin besar kepemilikannya, mereka berarti akan memiliki suara yang lebih besar untuk menentukan bonus yang akan diberikan kepada manajemen perusahaan. Nah, ini juga tergantung ya teman-teman dari kepentingan atau kebutuhan dari para pemegang sahamnya. Nah, namun kalau misalkan dirasa bonus yang diajukan di sini cukup ya, biasanya para pemegang saham, khususnya apalagi para pemegang saham yang memiliki persentase yang lebih tinggi ya nanti dia akan menentukan keputusan apakah layak atau tidak untuk diberikan, seperti itu teman-teman. Nah, selain dari bonus untuk jangka pendek, jadi mereka itu bisa dibilang untuk Dewan Direksi ataupun Dewan Komisaris di sini itu mereka tidak mendapatkan gaji ya teman-teman, atau tidak mendapatkan income berupa gaji, namun mereka akan mendapatkan kembali lagi selain dari bonus itu ada yang disebut sebagai kompensasi ditunda. Nah, jadi bisa dibilang tuh apa sih yang dimaksud dengan kompensasi ditunda? Nah, jadi kompensasi yang ditunda ini maksudnya seperti ini ya teman-teman. Jadi misalkan
laba yang dihasilkan oleh perusahaan, terus habis itu diajukan kompensasinya oleh jajaran manajemen perusahaan, baik itu dewan komisaris ataupun dewan direksi ataupun jajaran-jajaran yang lainnya yang akan membantu manajemen perusahaan di sini itu bisa dibilang bonusnya tersebut itu akan didapatkan. Nah, namun di sini itu setelah informasikan atau dibawa ke dalam rapat umum pemegang saham, namun di sini itu dari para pemegang saham khususnya yang memiliki pemegang saham mayoritas ya teman-teman, atau bisa dibilang di sini itu porsi kepemilikan sahamnya di perusahaan tersebut itu besar. Nah, dia itu bisa menentukan kayak gitu ya besaran bonusnya itu akan diberikan saat ini atau nanti pada saat akhir masa jabatan dari manajemen perusahaan tersebut, baik itu dewan komisaris ataupun dewan direksi. Jadi di sini itu tergantung ya, bisa diberikan setiap tahun dalam bentuk bonus atau bisa juga nanti di sini itu diberikan pada saat akhir jabatannya atau biasanya disebut sebagai kompensasi ditunda. Nah, itu tadi ya teman-teman untuk kompensasi jangka pendek. Nah, selanjutnya ada lagi juga untuk kompensasi jangka panjang ya teman-teman. Nah, bentuk-bentuknya apa-apa saja sih yang bisa didapatkan oleh top manajemen di sini itu, bentuk-bentuk kompensasi yang akan bisa didapatkan atau bisa diberikan, bisa dibilang tuh kalau misalkan kayak kita, misalkan kita bekerja itu mendapatkan gaji ya. Nah, tetapi kalau mereka itu bisa dibilang top manajemen di sini baik itu dewan komisaris ataupun dewan direksi itu ya mereka mendapatkannya kompensasi. Nah, kompensasinya apa-apa saja sih? Nah, teman-teman, untuk bentuk kompensasi yang pertama yang bisa didapatkan oleh top manajemen di sini itu adalah opsi saham ya, teman-teman. Nah, jadi apa sih yang dimaksud dengan opsi saham? Jadi baik, teman-teman. Jadi pihak manajemen perusahaan, baik itu di bagian top manajemen di sini itu apabila target yang telah ditentukan di awal telah tercapai, nah mereka itu akan mendapatkan kompensasi bukan dalam bentuk uang tunai ya teman-teman, namun dalam bentuk kompensasi lembaran saham atau bisa dibilang tuh di sini gajinya itu dalam bentuk lembaran saham perusahaan kayak gitu. Contohnya mungkin saya ngambil salah satu ya teman-teman, mungkin teman-teman dulu pernah dengar ya kayak gitu Direktur Utama KAI yang sempat menjadi Menteri SDM kalau nggak salah itu namanya Ignatius Jonan. Nah, itu juga income-nya atau gajinya itu tidak dalam bentuk uang tunai, namun dalam bentuk persentase saham di perusahaan tersebut kayak gitu. Nah, jadi ibaratnya setelah dari target atau tujuan organisasi tersebut dalam beberapa periode atau ibaratnya dalam satu masa jabatan di sini itu telah tercapai kayak gitu. Nah, mereka itu akan mendapatkan kompensasi bonus itu berupa dalam bentuknya itu gajinya itu dalam bentuk saham, bukan dalam bentuk ya uang tunai seperti itu. Nah, namun biasanya di sini itu yang diukur itu bukan hanya dari target. Bisa dibilang di sini yang diukur itu kalau untuk yang opsi kompensasi atau bonus dalam jangka panjang itu yang diukur bukan hanya dari target tujuan laba yang dihasilkan perusahaan teman-teman, tetapi nanti di sini itu yang diukur juga dari harga sahamnya yang ada di pasar kayak gitu. Nah, nanti jika dibandingkan dengan harga saham pesaingnya, contohnya mungkin bisa diukur dengan menggunakan rasio PE rasio ya teman-teman atau price to earning ratio. Nah, apabila PE rasio perusahaan di sini hampir setara atau mendekati atau sama atau melebihi dari PE rasio perusahaan sejenis yang di dalam satu sektornya, misalkan contohnya di sektor makanan minuman, perusahaan A PE rasionya misalkan sebanyak 10 kali. Nah, rata-rata untuk sektor makanan minuman di perusahaan misalkan di Bursa Efek Indonesia di sini tuh rata-ratanya misalkan 10 kali juga. Nah, berarti kan ini kan target perusahaan A itu sudah tercapai kan kayak gitu. Nah, lalu bagaimana kalau misalkan setelah dihitung PE rasio perusahaan di sini tuh harga sahamnya misalkan 800. Nah, terus habis itu di sini setelah dihitung PE rasionya sebanyak 8 kali. Nah, ini kan berarti targetnya itu tidak tercapai ya. Nah, berarti nanti di sini tuh jajaran manajemen perusahaan tidak akan dapatkan bonus ya, teman-teman, walaupun target laba yang dia hasilkan perusahaan di sini sudah tercapai. Nah, biasanya di sini itu ya mau nggak mau berarti ya bonusnya tersebut itu masih ditunda sampai dengan harga sahamnya mencapai dengan contohnya itu tadi ya PE market dari sektor usaha yang dijalani perusahaan tersebut kayak gitu, ibaratnya di dalam pasar modal atau ibaratnya itu di sini di dalam pasar saham seperti itu. Jadi ibaratnya itu di sini tuh bonusnya itu bisa diberikan dalam bentuk salah satunya itu yang pertama dalam kompensasi saham, namun di sini itu tolak ukurnya bisa dibilang itu nggak cuma dari persentase laba yang dihasilkan ya itu mengalami kenaikan atau penurunan, namun juga dilihat dari kenaikan harga saham perusahaannya. Seperti itu tadi ya teman-teman untuk yang opsi saham. Nah, selanjutnya ada lagi juga yang disebut sebagai saham phantom. Nah, apa sih yang disebut dengan saham phantom?
Nah, jadi bisa dibilang di sini tuh yang diukur sama ya teman-teman, bisa dibilang tuh di sini itu apakah target perusahaan dalam beberapa periode atau dalam satu masa jabatan dari top manajemen tersebut itu apakah telah tercapai atau belum. Nah, namun kalau misalkan sudah tercapai, nah terus habis itu nanti di sini itu bisa dibilang pada masa akhir jabatan top manajemen tersebut itu akan didapatkan kompensasi tidak dalam bentuk uang tunai juga ya teman-teman, namun dalam bentuk lembaran saham. Nah, namun nanti di sini itu dari bentuk lembaran sahamnya tersebut itu di sini itu akan dicatatkan ke dalam sistem di Bursa Efek Indonesia bahwa nanti saham ini sebanyak sekian itu dipegang oleh direktur utama. Nah, namun mereka tuh sebenarnya nggak mendapatkan bentuk nominal saham ya teman-teman. Nah, namun di sini itu mereka itu akan mendapatkan bisa dibilang tuh di sini masih tetap dalam bentuk uang tunai, tetapi uang tunainya itu setara dengan nilai harga sahamnya tersebut itu di pasar kayak gitu. Jadi ibaratnya tuh misalkan harga sahamnya saat ini itu misalkan seharga Rp100 kan kayak gitu. Nah, ya sudah berarti nanti di sini tuh misalkan ada salah satu manajemen perusahaan dia mendapatkan dapatkan bonus saham sebanyak 800 lembar saham. Nah, ya udah nanti 800 lembar sahamnya itu disetarakan atau dikonversikan dengan harga saham di pasar saat ini. Misalkan harga saham di pasarnya saat ini Rp100, berarti nanti 800 lembar dikali Rp100. Nah, berarti nanti di sini itu manajemen perusahaan ini, contohnya ya, manajemen perusahaan tersebut itu bisa dibilang top manajemen tersebut itu akan mendapatkan bonus sebesar Rp80.000. Contohnya seperti itu tadi ya teman-teman, contohnya misalkan. Tapi umumnya sih biasanya sih ya persentase bonusnya itu ya bisa lebih dari ratusan ribu lembar saham kayak gitu sih. Nah, itu tadi untuk yang saham Phantom ya. Jadi ibaratnya di dalam laporan keuangan ataupun di dalam pelaporan di Bursa Efek Indonesia ditulisnya tetap ya setiap direktur atau setiap direksi ataupun setiap komisaris ya mereka mendapatkan lembaran saham, tetapi lembaran sahamnya itu tetap disimpan oleh perusahaan, tetapi nanti digantikan kembali lagi dalam bentuk uang tunai. Uang tunainya itu setara dengan harga saham perusahaan di pasar atau di market. Seperti itu tadi ya teman-teman untuk yang saham Phantom. Nah, selanjutnya ada lagi juga yang disebut sebagai hak apresiasi saham. Nah, apa sih yang disebut sebagai hak apresiasi saham? Baik, teman-teman, jadi hak apresiasi saham adalah jajaran top manajemen perusahaan akan mendapatkan bonus pada akhir masa jabatannya. Nah, namun di sini itu bonusnya tersebut itu tidak dalam bentuk uang tunai ya teman-teman, tapi dalam bentuk lembaran saham juga. Nah, terus habis itu yang diukur itu bukan dari kinerja keuangan ataupun kinerja operasional operasi perusahaan. Nah, namun di sini itu diukur lebih ke bagaimana sih peningkatan harga saham perusahaan pada saat dia awal menjabat dan pada saat menjelang akhir menjabat, apakah mengalami peningkatan atau tidak kayak gitu. Apabila mengalami peningkatan dan telah mencapai dari target yang telah ditentukan di awal periode dia menjabat nanti bisa dibilang tuh di sini top manajemen perusahaan tersebut itu akan mendapatkan uang tunai yang setara dengan ibaratnya tuh saham yang dia telah ditentukan di awal. Misalkan sebagai contoh kayak tadi ya, misalkan dia itu akan mendapatkan bonus kalau misalkan di awal itu sebanyak 800.000 lembar saham, ya sudah nanti misalkan harga sahamnya pada awal periode dia menjabat misalkan sebanyak Rp50 per lembar saham. Nah, targetnya misalkan pada saat akhirnya dia menjabat harga sahamnya itu melonjak menjadi Rp200 per lembar saham. Apakah ibaratnya tuh bisa dibilang tuh pada saat akhirnya menjabat ini targetnya harga sahamnya itu mencapai Rp200 per lembar saham, ini apakah telah tercapai atau belum? Kalau misalkan telah tercapai ya berarti nanti di sini bisa dibilang tuh nanti top manajemen perusahaan tersebut itu akan mendapatkan penghargaan dalam bentuk uang tunai, tetapi di sini ditunda pada saat akhir periode masa jabatannya tersebut, seperti itu. Jadi dilihatnya ini ibaratnya tuh secara berkala ya, kayak gitu kenaikan harga sahamnya atau apresiasi harga sahamnya tersebut di pasar. Nah, selanjutnya di sini itu ada juga yang disebut sebagai saham kinerja. Nah, apa sih yang dimaksud dengan saham kinerja? Nah, kalau untuk saham kinerja di sini tuh bisa dibilang untuk tolak ukur yang dinilai pencapaian atau keberhasilan top manajemen dalam mengelola perusahaan itu lebih dilihat dari sisi kinerja keuangan perusahaannya, atau bisa dilihat itu lebih berfokus ke EPS atau laba per lembar saham yang dihasilkan perusahaannya pada saat dia menjabat itu di berapa rupiah per lembar saham. Misalkan labanya yang dihasilkan per lembar sahamnya pada saat dia menjabat itu sebesar Rp50. Nah, pada saat akhir periode jabatan dia di sini itu
bisa dibilang EPS atau laba per lembar saham yang dihasilkan misalkan meningkat jadi Rp75 per lembar saham. Nah, ini kan berarti mengalami kenaikan ya. Nah, namun biasanya ini yang diukur itu setiap 3 atau 5 tahun sekali kayak gitu. Jadi, walaupun misalkan masa jabatan dia 5 tahun, nah nanti pada periode tahun ketiga dia menjabat akan dilihat lagi dari sisi kinerja akuntansinya atau ibaratnya dari pertumbuhan laba per lembar saham perusahaan tersebut itu mengalami kenaikan atau tidak. Nah, nanti kalau misalkan mengalami kenaikan, ya mulai dari tahun 3 tersebut itu, jajaran top manajemen perusahaan akan mendapatkan kompensasi dalam bentuk saham, kayak gitu, atau dalam bonusnya itu dalam bentuk saham perusahaan tersebut. Itu teman-teman. Nah, selanjutnya ada lagi juga bentuk kompensasi atau bonus lainnya yang didapatkan oleh top manajemen itu bisa dalam bentuk unit kerja ya teman-teman. Nah, apa sih yang dimaksud dengan unit kerja di sini? Nah, baik teman-teman, jadi tolak ukur yang dinilai untuk kinerja dari manajemen perusahaan dalam mengelola suatu usaha yang telah dia jalani dalam satu periode, di sini baik itu top manajemen, baik itu dewan komisaris atau dewan direksi, ini bisa dilihat atau dinilai itu bukan hanya dari tujuan organisasi perusahaan tersebut ya, atau bisa dibilang tuh dari kinerja operasionalnya saja yang dinilai. Nah, namun di sini itu juga bisa dilihat dari pertumbuhan EPS perusahaan tersebut, atau bisa dilihat dari kinerja keuangannya, apakah telah tercapai juga atau tidak. Jadi bukan hanya kinerja operasional, kinerja keuangannya juga dilihat, dan bisa dilihat lagi juga di sini tuh dari kinerja harga sahamnya tersebut di pasar, apakah juga sama turut-turut mengalami kenaikan atau tidak. Nah, kalau misalkan tiga bisa dibilang tuh tolak ukur tersebut seluruhnya tercapai, nah maka dari itu nanti mungkin bonus yang akan diberikan oleh para pemegang saham kepada top manajemen tersebut itu akan diberikan bonus dalam bentuk uang tunai. Seperti itu tadi ya teman-teman. Oke teman-teman, itu tadi ya teman-teman untuk bentuk bonus atau kompensasi yang diberikan untuk top manajemen. Untuk yang jangka panjangnya ada 4 ya teman-teman, ada opsi saham, saham phantom, ada hak apresiasi, saham kinerja, dan unit kinerja. Nah, teman-teman, tadi kita sempat membahas ya, bisa dibilang tuh kompensasi apa-apa saja yang bakalan diterima untuk top manajemen kayak gitu, atau biasa yang kita kenal itu dewan direksi atau dewan komisaris. Bonus-bonusnya atau berarti kompensasinya apa-apa saja. Nah, selanjutnya kita akan membahas kembali lagi ya, kompensasi untuk di bagian step manager unit bisnis. Contohnya seperti manajer keuangan, manajer teknik, atau manajer operasional, atau manajer atau contohnya misalkan manajer keuangan. Baik teman-teman, jadi ada beberapa ya kompensasi atau bonus yang bisa, atau ibaratnya insentif yang bisa didapatkan dari setiap manajer di setiap unit bisnis tersebut. Baik teman-teman, jadi ada beberapa insentif ya yang bisa diberikan perusahaan, atau ibaratnya tuh sumbangsi yang bisa diberikan perusahaan kepada setiap manajer-manajer di setiap unit bisnisnya. Nah, ada dua ya teman-teman, ada insentifnya dalam bentuk keuangan dan ada lagi dalam bentuk psikologis ataupun sosial. Nah, kalau untuk yang bentuk keuangan, mungkin bisa jadi yang pertama itu untuk kenaikan dari gaji dari setiap manajer unit bisnis tersebut apabila telah tercapai target dan tujuannya, dan dicek kembali lagi tolak ukurnya apakah telah sesuai atau belum kayak gitu. Nah, kalau apabila telah sesuai, mungkin nanti akan diberikan berupa kenaikan gaji, atau bisa juga dalam bentuk bonus, atau dalam bentuk manfaat-manfaat lainnya. Contohnya mungkin bisa ditambahkan kembali lagi, misalkan fasilitas kesehatannya mungkin sebelumnya di kelas 2 meningkat jadi kelas 1, atau kalau tidak mungkin dalam bentuk manfaat-manfaat lainnya, misalkan dalam bentuk konsumsi kebutuhan sehari-hari, atau dalam bentuk fasilitas-fasilitas yang berkaitan peningkatan dalam sisi kesejahteraan dari setiap manajer unit bisnis tersebut. Nah, atau juga dalam bentuk psikologis atau sosialnya, kemungkinan bisa adanya juga promosi jabatan ya teman-teman, atau bisa dibilang naik lagi ke level yang agak lebih tinggi. Atau misalkan tadinya dari asisten manajer meningkat menjadi asisten manajer senior, misalkan dipindahkan ke cabang yang lainnya, kan kayak gitu. Kalau misalkan kinerja bagus, terus habis itu mungkin ditingkatkan kembali lagi menjadi asisten manajer senior ke bagian yang lainnya, kan gitu, atau ke cabang yang lainnya. Atau juga bisa peningkatan tanggung jawab, peningkatan otonomi, terus habis itu juga adanya pengakuan. Kalau pengakuan contohnya ini kayak piagam penghargaan. Nah, biasanya selain dari piagam penghargaan juga ada contohnya misalkan dalam bentuk penghargaan dalam 10 tahun atau 20 tahun atau 30 tahun masa bekerja atau 5 tahun masa bekerja, biasanya nanti ada dalam bentuk
hadiah ya yang diberikan perusahaan kepada kepada personal tersebut kayak gitu, kepada individu tersebut kayak gitu teman-teman. Nah, bisa dibilang untuk yang bonus di sini bisa bilangnya teman-teman nanti di sini itu ada dalam bentuk beberapa jenis ya teman-teman. Bisa dalam bentuk bonusnya itu dalam bentuk uang tunai, ada juga bisa juga dalam bentuk lembaran saham. Nah, jadi bisa dibilang di sini nggak cuma dari top manajemen saja yang bisa didapatkan bonusnya dalam bentuk lembaran saham kayak gitu. Nah, namun di sini itu juga dari pihak middle management juga bisa diberikan kalau misalkan telah mencapai target. Di sini tuh bonus dalam bentuk lembaran saham kepada pihak middle management. Serta beberapa bentuk-bentuk pembayaran bonus yang lainnya ya teman-teman. Nah, selain itu ada beberapa ya tolak ukur dari bisa dibilang tuh tolak ukur untuk mengukur kira-kira di sini tuh apakah dari setiap manajer unit bisnis tersebut tercapai atau tidak kayak gitu istilahnya targetnya. Nah, ada beberapa ya. Kalau mungkin bisa dibilang di sini untuk yang di manajer di bagian keuangan atau di bagian accounting biasanya nanti diukur lebih dari sisi kinerja keuangan perusahaan tersebut. Kayak gitu apakah bisa dilihat nanti di sini tuh tolak ukurnya dibandingkan ya dari laba yang dihasilkan atau ibaratnya dari sisi kinerja keuangan di masa lalu jika dibandingkan dengan sisi kinerja keuangan masa ini, ibaratnya dari margin kontribusinya bagaimana, apakah meningkat atau tidak. Nah, atau juga contoh lainnya di sini dari sisi kriteria keuangan, ada juga contohnya ROI-nya, apakah ROI-nya dari tahun lalu dibandingkan dengan tahun ini apakah meningkat atau tidak kayak gitu. Dan beberapa kriteria-kriteria keuangan lainnya ya teman-teman, ini bisa teman-teman review sendiri kembali lagi. Nah, selain dari kriteria keuangan, ada lagi juga dari kriteria non keuangan ya. Untuk non keuangan bisa dibilang di sini contohnya kayak direktur teknik atau direktur operasional. Nah, ini nanti ada beberapa tolak ukur atau direktur penjualan, beberapa tolak ukur dari setiap masing-masing divisi tersebut itu apa yang diukur. Contohnya misalkan dari divisi penjualan nanti mungkin bisa dilihat dari sisi pertumbuhan penjualannya jika dibandingkan tahun ini dengan tahun sebelumnya apakah mengalami kenaikannya. Kenaikannya ini apakah telah mencapai target atau belum. Misalkan perusahaan menargetkan kenaikan penjualan misalkan sebanyak 10% kayak gitu ya untuk tahun ini. Apakah targetnya itu telah tercapai atau belum sebesar 10%-nya kayak gitu. Atau juga bisa contohnya kayak kepuasan pelanggannya kan kayak gitu. Atau ini lebih ke operasional ya teman-teman kalau untuk yang kepuasan pelanggan atau beberapa contoh-contoh kriteria tolak ukur yang dinilai kayak gitu ya. Ada beberapa ini ya teman-teman bisa mereview kembali lagi. Nah, itu tadi ya teman-teman untuk kompensasi untuk di setiap manajer unit bisnis. Nah, selanjutnya kita akan lebih membahas kembali lagi kompensasi apa saja sih yang bisa diberikan untuk di bagian ini lebih ke bisa dibilang tuh lebih ke karyawan ya teman-teman, ke karyawan tenaga administratif dan manajerial. Jadi berarti dari setiap manajer keuangan, operasional, atau misalkan teknik kan dia memiliki stafnya masing-masing kan ya. Nah, dari stafnya tersebut itu tolak ukurnya yang dinilai itu apa-apa saja sih kan gitu. Nah, contohnya di sini misalkan tenaga administratif di bagian di bidang keuangan. Nah, contohnya nanti kan di sini kan setelah ditetapkan ya kayak gitu ibaratnya rencana organisasinya telah didiskusikan antara top manajemen dan middle management. Nah, nanti dari pihak middle management akan menyusun kembali lagi ya ibaratnya untuk di bagian jajaran di bawahnya atau ibaratnya jajaran di bawah pengelolaan bisnisnya. Contohnya kan tadi di manajer keuangan, di manajer keuangan nanti di sini kan membawahi staf keuangan, terus habis itu staf accounting, ada lagi juga staf pajak kan kayak gitu misalkan sebagai contoh kayak gitu. Nah, nanti di sini tuh dari manajer keuangan itu akan menyusun kayak gitu ya. Kira-kira kayak gitu ibaratnya nanti di sini tuh tolak ukurnya seperti apa sih yang akan diukur kayak gitu. Misalkan sebagai contoh apakah di tahun ini ada terjadinya efisiensi biaya. Contohnya misalkan efisiensi biaya di sini itu misalkan efisiensi biaya penggunaan untuk kebutuhan kantor, misalkan contohnya kayak biaya listrik atau biaya air atau biaya komunikasi, telepon, kayak gitu untuk karyawan apakah lebih rendah jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, atau misalkan biaya ATK kayak gitu apakah bisa diefisienkan atau tidak kan kayak gitu. Nah, itu bisa menjadi salah satu tolak ukur kayak gitu ya. Nah, biasa nanti ini untuk yang menentukan decision making atau keputusan dari penentuan rencana tersebut itu tadi ya, contohnya ya tadi itu ya teman-teman dari manajer dari setiap masing-masing manajer dari setiap masing-masing manajer divisi-divisi tersebut kayak gitu. Nah, nanti manajer tersebut akan membuat tolak ukurnya nanti akan dijalankan oleh staf pelaksana atau staf tenaga administratif dari setiap masing-masing unit bisnis tersebut. Nah, lalu nanti
bonusnya ada bonus atau insentifnya yang akan didapatkan apa saja sih? Ya bisa jadi contohnya kayak kenaikan gaji atau promosi jabatan, atau bisa jadi juga nanti bentuknya itu tadi dalam bentuk saham yang persentase saham yang bisa dimiliki oleh karyawan tersebut. Nanti tergantung ya kayak gitu. Ibaratnya nanti di sini dari manajer dari setiap masing-masing unit bisnis tersebut itu akan memberikan insentifnya dalam bentuk apa. Nanti disesuaikan kembali lagi ya ibaratnya dengan tolak ukur kinerja yang ditargetkan seperti itu teman-teman. Nah teman-teman tadi kita sempat membahas ya mengenai bisa dibilang untuk insentif atau kompensasi yang bakalan diberikan kepada pihak top manajemen, terus habis itu ada middle management dan ada juga untuk di bagian staff atau karyawan ya kayak gitu atau karyawan di bagian tenaga administratif. Nah selanjutnya ini untuk di bagian tenaga operatif ya teman-teman, untuk staf di tenaga operatif apa-apa saja sih yang bisa diukur kayak gitu. Nah kalau untuk benefitnya juga sama ya teman-teman, mungkin bisa jadi juga kayak promosi jabatan, kenaikan gaji, atau juga bisa kepemilikan dalam bentuk lembaran saham perusahaan juga. Nah tetapi ada beberapa tolak ukur yang dinilai kayak gitu ya teman-teman untuk di bagian karyawan operatif. Nah yang pertama di sini untuk tolak ukur yang dinilai itu yang pertama di sini itu untuk karyawan operatif dari tarif per unit produk atau jasa yang dihasilkan. Nah, jadi nanti di sini akan dinilai kayak gitu ya dari mungkin bisa dibilang dari divisi penjualan misalkan oleh manajer penjualan kayak gitu, nanti akan dilihat kayak gitu apakah untuk produksi yang dihasilkan kayak gitu apakah benar-benar bisa seefisien mungkin atau belum. Misalkan kayak gitu, misalkan kemarin untuk memproduksi suatu produk kayak gitu untuk saat ini misalkan setiap satu unit produk itu memiliki harga pokok pembelian misalkan HPP-nya misalkan sebanyak Rp350. Apakah ini bisa dipres lagi agar bisa menjadi sebesar Rp300 atau Rp250? Nah, apabila telah tercapai dari target tersebut, nanti bisa dibilang tuh dari setiap manajer di bagian operatif kayak gitu, ibaratnya di bagian lebih ke operasional perusahaan tersebut itu contohnya kayak tadi manajer penjualan nanti telah merumuskan kayak gitu ya, nanti apabila telah tercapai nanti ada beberapa insentif yang akan diberikan kepada staf atau karyawan di bagian operasional. Nah teman-teman ada beberapa ya yang bisa diukur dari tarif per unit produk atau jasa kayak gitu. Yang pertama di sini itu ada pengukuran yang bisa dilihat dari strike phishing work plan, atau bisa dibilang di sini itu bonus disesuaikan dengan produktivitas dari setiap masing-masing karyawan. Namun dengan fixnya itu cost-nya itu atau biayanya itu tetap ya. Maksudnya bagaimana sih di sini? Nah, contohnya misalkan seperti ini ya. Misalkan saya ambil contoh, misalkan perusahaan menetapkan ya kayak gitu, misalkan untuk setiap karyawan di bidang produksi kayak gitu, misalkan di sini itu upah minimumnya itu per hari yang harus dibayarkan perusahaan itu sebesar Rp125.000. Nah, berarti kan kalau dalam satu bulan kan misalkan 20 hari kerja, berarti kan karyawan tersebut itu akan dapatkan income misalkan sebanyak 2.500.000. Nah, setiap masing-masing orang di sini itu yang di bagian karyawan di bidang produksi, dia ya, upahnya itu sebesar Rp125.000. Nah, namun misalkan di sini perusahaan menetapkan kayak gitu ya, apabila karyawan di sini itu dalam bekerja harus menghasilkan produksi barang sebanyak 100 unit per hari kayak gitu. Nah, misalkan sebagai contoh, misalkan di sini kebetulan nih ada Mbak Rosa, misalkan dalam satu hari Mbak Rosa di sini ternyata mampu memproduksi barang itu lebih dari 100 unit. Misalkan Mbak Rosa mampu memproduksi barang 125 unit. Nah, berarti ini kan 25% lebih besar ya jika dibandingkan dengan target per hari unit barang yang dihasilkan rata-rata yang telah ditetapkan oleh kantor kayak gitu. Misalkan kan tadi kan ditetapin sebanyak 100 unit. Nah, berarti kan di sini tuh Mbak Rosa memiliki kelebihan hasil produksi kan kayak gitu dalam targetnya kan tadi perusahaan menetapkan setiap karyawan itu mampu memproduksi barang sebanyak 100 unit, tapi Mbak Rosa mampu sebanyak 125 unit, 125 unit. Nah, berarti ada kelebihan ya kan, berarti nanti di sini setiap kelebihannya tersebut itu Mbak Rosa akan dapatkan bonus kayak gitu. Nah, kebetulan misalkan berarti kan kalau misalkan 125.000 dalam satu hari, berarti nanti kan di sini kalau misalkan dalam satu hari orang tersebut di sini setiap orang
wajib memproduksi sebanyak 100 unit, berarti kan ongkos produksi per unitnya itu kan sebanyak 1,25 rupiah kan. Nah, berarti kan Mbak Rosa tadi mampu memproduksi 25 unit lebih banyak ya jika dibandingkan dengan standarnya itu sebanyak 100 unit. Berarti kan nanti Mbak Rosa bakalan dapatkan bonus sebanyak Rp31.250. Nah, jadi nanti Mbak Rosa itu bakalan dapatkan di hari itu bisa dibilang tuh tadi upah minimum standarnya sebanyak Rp125.000 ditambahin sama Rp31.250. Jadi totalnya itu sebanyak 31.250. Berarti uang yang didapatkan Mbak Rosa atau ibaratnya income yang didapatkan Mbak Rosa pada hari itu sebanyak 156.250. Nah, itu tadi ya teman-teman contohnya kalau misalkan untuk strike pricing work plan. Nah, lalu misalkan bagaimana ada contohnya lagi, misalkan salah satu, misalkan kebetulan misalkan ada teman misalkan di sini bekerja ya kayak gitu. Terus habis itu misalkan saya ambil contoh misalkan Mas Indra. Mas Indra di sini dalam satu hari tersebut itu di sini itu mampu memproduksi misalkan hanya sebanyak 85 unit. Nah, namun kan perusahaan menetapkan produksinya itu sebanyak 100 unit. Nah, berarti kan ini Mas Indra itu kan di bawah dari standar yang harus ditetapkan perusahaan kan. Oke, perusahaan masih memberikan kesempatan terlebih dahulu kayak gitu. Untuk income-nya masih tetap sama ya. Income-nya itu standarnya 100.000 walaupun dia 125.000 walaupun dia ibaratnya income walaupun dia target produksi yang dicapainya dalam satu hari itu hanya 85 unit, itu masih diberikan toleransi oleh perusahaan. Diharapkan ya nanti di di hari-hari berikutnya atau di hari kerja berikutnya di sini itu ya Mas Indra bisa meningkatkan kualitas dari pekerjaannya ya gitu, sehingga diharapkan nanti di sini itu bisa mampu mencapai target kembali lagi. Jadi ibaratnya tuh Mas Indra tetap nanti hari itu mendapatkan income-nya sebanyak 125.000 tetapi tanpa ada pengurangan kayak gitu. Nah, ini kalau misalkan strike pricing work plan seperti itu tadi ya, kalau misalkan mengalami targetnya melebihi dari target, di sini ada tambahan bonus. Namun kalau misalkan tidak mencapai target, di sini tuh tidak ada pengurangan seperti itu teman-teman ya. Nah, terus habis itu ada lagi yang kedua di sini itu untuk yang tarif per unit produk jasa. Di sini tuh tolak ukur yang dinilai itu ada differential pricing work plan atau ibaratnya di sini tuh lebih progresif dan degresif. Nah, ini kebalikannya ya teman-teman, seperti yang tadi kalau strike pricing work plan, kalau misalkan yang tadi, kalau yang contohnya kayak tadi misalkan itu Mas Indra tadi hanya mampu dalam satu hari itu memproduksi barang atau jasa di sini sebanyak 85 unit. Nah, berarti kan di sini tuh di bawah dari target kan. Nah, berarti ya nanti income-nya itu ya mengikuti kayak gitu. Income-nya itu dinilai berdasarkan per masing-masing unit produk kayak gitu. Nah, jadi Mas Indra hanya mampu menghasilkan income itu sebanyak dalam satu hari itu, harusnya kan tadi targetnya sebanyak 100 unit, tetapi Mas Indra cuma mampu sebanyak 85 unit. Nah, maka income Mas Indra hari itu hanya mendapatkan income sebanyak Rp106.250. Nah, sedangkan kalau misalkan tadi mencapai standar 100 unit kan income-nya itu sebesar Rp125.000 kan kayak gitu. Nah, karena Mas Indra tadi tidak mencapai target ya, ini adanya degresif atau penurunan dari income yang harus didapatkan oleh Mas Indra seperti itu tadi. Nah, itu tadi kalau degresif. Kalau progresif ya sama ya seperti tadi ya. Contohnya tadi kan Mbak Rosa kan kayak gitu. Produksinya dalam hari itu melebihi dari standar kayak gitu, karena misalkan sebagai contoh tadi produksinya standar 100 unit, Mbak Rosa itu mampu memproduksi sebanyak 125 unit. Nah, jadi kan berarti di sini itu ada progresif atau kenaikan dari sisi income-nya ya, karena tadi ada kenaikan dari sisi jumlah unit produk yang dihasilkan oleh setiap masing-masing individu di perusahaan di individu karyawan di dalam perusahaan tersebut. Nah, itu tadi ya teman-teman untuk yang berdasarkan untuk pengukuran kinerja berdasarkan tarif per unit produk atau jasa dari setiap masing-masing individu karyawan di dalam perusahaan tersebut. Nah, selanjutnya ada lagi juga didasarkan dari sisi kinerja itu dari bonus waktu ya teman-teman. Nah, apa sih yang diukur kalau untuk dari bonus waktu? Baik, yang pertama di sini dilihat dari waktu kerjanya kayak gitu. Yang diukur itu dari efektivitas waktu dan progresif dari bonus yang akan didapatkan. Nah, teman-teman, jadi untuk waktu kerja contohnya sama ya seperti tadi mungkin Mbak Rosa. Kalau tadi kan kalau yang sebelumnya kan tarif per unit produk ya. Jadi per unit produknya itu kira-kira berapa kayak gitu. Ibaratnya nanti di sini itu
setiap orang itu ditargetin berapa dan wajib berapa, nanti kalau misalkan lebih dari target nanti akan dapatkan bonus. Nah, kalau misalkan untuk bonus waktu di sini itu lebih dilihat dari uh, efektivitas pekerjaan dari setiap masing-masing individu tersebut. Nah, kan tadi kan sebagai contoh kan di sini itu ditetapin dalam 8 jam waktu bekerja di sini itu setiap individu di bagian operasional perusahaan tersebut itu mampu menghasilkan unit produk itu sebanyak 100 unit, misalkan sebagai contoh seperti itu. Nah, namun misalkan contohnya kayak tadi Mbak Rosa, nyata dalam waktu 6 jam di sini tuh sudah mampu menghasilkan sebanyak 100 unit kan kayak gitu. Nah, berarti kan di sini Mbak Rosa masih memiliki sisa waktu 2 jam bekerja kan, ini sisa waktu lebih cepat di awal kan kayak gitu. Nah, ya dari waktu yang lebih 2 jam tersebut kayak gitu ibaratnya, nah ini dilaporkan kepada supervisor kayak gitu. Nah, nanti di sini itu Mbak Rosa itu akan dapatkan bonus tambahan ya teman-teman dari waktu bonus kelebihan waktunya tersebut. Nanti tinggal dihitung aja. Nanti kan dari sisa kelebihan waktu Mbak Rosa tadi di sini sebanyak 2 jam dibagi dengan jumlah waktu standar bekerja itu sebanyak 8 jam dikali dengan bisa dibilang di sini itu upah minimum per harinya kayak gitu. Misalkan contohnya di sini tuh upah minimumnya per hari Rp125.000. Misalkan dalam 1 bulan misalkan upah minimumnya 2.500.000 misalkan ya kayak gitu. Nah, nanti berarti di sini Mbak Rosa itu pada hari itu dia mendapatkan bonus sebanyak 31.250 karena menghasilkan produk barangnya sebanyak 100 unit itu lebih cepat dari waktunya. Nah, sisa waktunya ini ya terserah Mbak Rosa bisa gunakan untuk keperluan yang lainnya. Nah, namun biasanya untuk yang bonus waktu ini jarang ya biasanya ditetapin atau diterapin sama perusahaan sih ya. Biasanya lebih banyak menggunakan lebih ke tarif per unit produk. Kan kalau misalkan pakai bonus waktu di sini, kalau misalkan karyawannya itu lebih cepat dari waktunya ya biasanya sih ya tanpa ada dapat tambahan bonus seperti ini ya teman-teman, paling ya income-nya masih tetap sama ya, paling ya tetap income-nya tetap 125.000. Nah, kalau misalkan dia pakai bonus waktu ini ya berarti nanti baru saya itu mendapatkan income hari itu 125.000 ditambahin sama bonusnya 31.250. Nah, biasanya sih ya lebih melihat ya dari tarif per unit produknya kayak gitu. Ibaratnya kalau misalkan baru saat tadi di sini dalam satu hari mampu memproduksi 100 unit tetapi dia hanya 6 jam kerja, tetapi dia ibaratnya tuh ada tambahan waktu kan kayak gitu istilahnya, ada tambahan unit produk ya kan, berarti kan jumlah unit produknya itu biasanya sih ya perusahaan inilah lebih sering menggunakannya ya pakai tarif per unit produk, jarang biasanya memakai bonus waktu kan kayak gitu. Dan untuk yang bonus waktu didasarkan dari waktu kerja ya, ibaratnya dari seberapa efektif sih ibaratnya individu atau personal karyawan tersebut itu bisa bekerja kayak gitu, dan ada sisa lebihan waktunya itu akan diberikan bonus kayak gitu ya istilahnya. Nanti bonusnya bisa dibilang ini bersifatnya progresif kayak gitu ya istilahnya. Nanti mungkin untuk 1 jam nanti bonusnya misalkan di sini itu didasarkan dari income harian misalkan 125.000. Nah, namun misalkan di sini kalau misalkan 1 sampai 2 jam. Nah, namun kalau misalkan waktu penyelesaian lebih cepat, misalkan 3 jam kayak gitu, misalkan ya nanti mungkin di sini itu pengalinya itu bakalan beda, nggak 125.000 lagi. Misalkan mungkin di sini pengalinya itu bisa jadi 135.000 atau berapa kan kayak gitu. Nah, ini tadi ya kalau untuk yang untuk tolak ukur berdasarkan bonus waktu kayak gitu ya, didasarkan dari waktu kerja teman-teman, seperti itu tadi teman-teman. Nah, teman-teman, untuk yang efisiensi waktu di sini ada 2 penilaian ya, teman-teman. Nanti teman-teman bisa menggunakan salah satunya, misalkan sebagai contoh di sini tuh ada yang Halsell Plan. Di sini tuh di mana didapatkan dengan rumusnya itu dari bonus, itu didapatkan dari nilai bonus itu sebesar 50% dikali sama penghematan waktu dari setiap masing-masing individu tersebut itu dikali sama tarif per jam. Jadi contohnya misalkan ya misalkan UMR-nya itu 2.500.000. Nah, berarti kan dalam satu hari kerja itu kan sebanyak 8 jam ya kan kayak gitu dalam satu hari kerja. Nah, upah 8 jam kerja itu atau satu hari kerja itu sebanyak Rp125.000. Nah, berarti upah per jamnya itu sebesar Rp15.625. Nah, berarti berapa sih bonus kalau misalkan sebagai contoh tadi misalkan baru saya kayak gitu waktu pengerjaannya itu 2 jam lebih cepat kayak gitu. Nah, berarti kalau untuk yang apabila menggunakan dari rumus dari Halsell Plan di sini itu cara menghitungnya itu nilai dari bonusnya itu diambil 50%-nya dikali sama waktu penghematan waktunya. Kebetulan tadi Mbak Rosa ini 2 jam lebih cepat ya jika dibandingkan dengan
karyawan lainnya ini misalkan 8 jam, sedangkan Barosa cuma membutuhkan waktu itu hanya 2 jam waktu selesainya. Nah, terus habis itu dikali dengan tarifnya per jam. Nah, kebetulan tarifnya per jam kan tadi kalau misalkan satu hari 125.000, berarti kan upah minimum per jam itu sebesar 15.625. Nah, maka nanti bonus yang didapatkan Mbak Rosa hari itu sebesar 15.625 ditambahin sama upah hari itu Mbak Rosa didapatkan itu 125.000. Berarti kan 15.625 ditambahin sama 125.000 didapatkan upah hari itu Mbak Rosa dapatkan uangnya sebesar 140.625. Seperti itu tadi ya teman-teman untuk yang perhitungan bonus berdasarkan hasil plan. Nah, selain dari hasil plan juga masih ada lagi ya teman-teman di sini itu berdasarkan dari Rowan ya teman-teman. Nah, untuk kalau yang didasarkan atas Rowan di sini itu bagaimana sih cara perhitungannya? Nah, untuk cara perhitungannya kalau berdasarkan Rowan di sini itu dari berapa sih penghematan waktu dari setiap masing-masing individu tersebut dibagi dengan waktu bekerja dari setiap orang tersebut itu dikali sama tarifnya per hari. Ini kayaknya kalau untuk Rowan itu lebih logis ya teman-teman tanpa ada pemotongan ya kayak gitu kan. Kalau untuk hasil plan ini walaupun ada bonus tapi ini yang dibayarkan cuma setengahnya aja kayak gitu, ibaratnya cuma 50%-nya kan kayak gitu. Tapi ya balik lagi biasanya kan kalau dari setiap masing-masing pengusaha kan dia gimana caranya agar bisa menghasilkan biaya seminimal mungkin, menghasilkan profit semaksimal mungkin. Nah ini kan kebalikan ya, ibaratnya tuh pikirannya dengan ibaratnya kan kalau karyawan tuh gimana caranya tuh agar bekerja seminimal mungkin menghasilkan income sebesar mungkin kan kayak gitu. Nah tapi kan ini ya mau nggak mau kan ya ibaratnya kalau karyawan ya harus mengikuti kan dengan kebijakan atau peraturan yang telah ditetapkan di perusahaan tersebut. Kalau tidak mau ya mau nggak mau ya dia harus mencari lagi pekerjaan yang lainnya kan kayak gitu teman-teman. Oke teman-teman untuk Rowan Plan di sini tuh hampir sama ya seperti tadi itu dari berapa sih penghematan waktu yang dihasilkan karyawan tersebut dibagi dengan jumlah waktu bekerjanya dalam satu hari dikali sama tarifnya per hari. Contohnya kebetulan tadi kan Barosa bonus lebih cepat dari waktunya itu tadi kan untuk satu hari itu dia hanya bekerja 6 jam. 6 jam itu sudah mampu menyelesaikan 100 unit produk. Nah, berarti kan masih ada bonus waktu 2 jam kan kayak gitu. Nah, bonus waktu 2 jam dibagi dengan 8 dikali dengan nilainya itu sebanyak 125.000 untuk upahnya satu hari kan kayak gitu. Nah, berarti nanti bonus yang didapatkan Barosa itu untuk hari itu di sini itu karena waktu pengerjaan itu lebih cepat dari waktu sebelumnya di sini itu Barosa akan dapatkan bonus sebanyak peralat sebanyak Rp32.250. Nah, terus habis itu ditambahin sama income-nya hari itu. Income-nya hari itu kan sesuai dengan perjanjian, misalkan tadi UMR-nya untuk per hari itu dibayarkan sebanyak 125.000. Nah, berarti nanti untuk hari itu Mbak Rosa bakalan dapatkan income sebanyak 156.250. Oke, itu tadi ya teman-teman untuk bisa dibilang untuk penilaian kayak gitu ya, tolak ukur untuk penilaian kinerja karyawan di bagian operasional. Di sini didasarkan untuk bonus waktu. Ada dua ya teman-teman, ada waktu kerja dan ada efisiensi waktu. Efisiensi waktu di sini ada berdasarkan plan dari Halsel dan ada lagi berdasarkan plan dari Rowan ya teman-teman. Nah selain itu juga masih ada lagi ya teman-teman, satu lagi ini didasarkan dari Nah, teman-teman, untuk waktu kerja di sini itu ada lagi ya, teman-teman, untuk yang bonus waktu. Di sini kalau didasarkan waktu kerja, di sini tuh rumusnya itu bagaimana sih, seberapa cepat sih waktu yang dihasilkan oleh individu atau karyawan tersebut. Di sini itu dikali dengan tarif bonusnya, terus habis itu dikali dengan harinya waktu penyelesaiannya. Sebagai contoh, misalkan seperti ini ya, misalkan perusahaan menetapin kalau untuk waktu penyelesaian kerjanya di sini itu 30 menit sampai 1 jam, misalkan satu hari itu bekerja sebanyak 8 jam. Nah, ternyata misalkan karyawan tersebut itu di sini itu dalam satu hari bekerjanya di sini itu 7,5 jam. Nah, berarti kan masih ada sisa waktu 30 menit ya. Nah, berarti kan kalau masuk 30 menit, berarti karyawan tersebut itu akan dapatkan bonus itu sebesar, tarifnya itu sebesar 5%. Nah, misalkan waktu selesainya di sini itu lebih cepat 1 jam sampai 1,5 jam, tarif bonusnya misalkan 10%. Nah, 1,5 jam sampai 3 jam di sini tarif bonusnya misalkan 20% dan begitu seterusnya ya. Nah, ini contohnya misalkan seperti itu. Nah, misalkan sebagai contoh tadi diambil ya Mbak Rosa kan kebetulan tadi menyelesaikan waktunya itu selesainya 2 jam ya. 2 jam lebih cepat karena waktu pengerjaan hariannya misalkan di sini targetnya itu 8 jam bekerja. Ternyata Mbak Rosa 6 jam bekerja sudah selesai waktunya.
sudah selesai untuk jumlah unit produk selesainya kayak gitu. Jumlah unit yang harus dihasilkan dalam 1 hari Mbak Rosa. Nah, berarti kan masih ada sisa waktu ya. Mbak Rosa itu 2 jam. Nah, 2 jam berarti kan range antara 1,5 jam sampai 3 jam kan. Nah, berarti Mbak Rosa akan dapatkan bonus itu sebesar 20%. Nah, berarti nanti bonus yang didapatkan Mbak Rosa, ya simpel aja teman-teman. Tinggal dikali aja 0,20 dikali sama tarifnya per hari. Tarifnya per hari kan berarti sebesar 125.000 kan tadi. Berarti kan dikali sama 125.000. Ya sudah, berarti nanti bonus yang didapatkan Mbak Rosa itu sebesar, sembari saya hitung. Oke, berarti bonus yang didapatkan Mbak Rosa itu sebesar 25.000 rupiah. Nah yaudah, berarti nanti hari itu Mbak Rosa mendapatkan bonus sebesar 25.000 rupiah ditambahin sama upah harian Mbak Rosa itu sebanyak 125.000, berarti income yang didapatkan Mbak Rosa untuk hari itu sebesar 150.000 rupiah. Seperti itu tadi ya teman-teman. Untuk bonus waktu didasarkan dari waktu kerja setiap masing-masing individu. Oke teman-teman, itu tadi ya kita sempat membahas ya teman-teman. Ada beberapa ya bisa dibilang untuk kompensasi yang bisa diberikan, baik itu untuk top manajemen, middle manajemen, atau bisa dibilang untuk karyawan. Nah, untuk tolak ukurnya setiap masing-masing manajemen di perusahaan ataupun karyawan atau staf di perusahaan tersebut itu untuk tolak ukur kinerjanya itu berbeda-beda ya teman-teman, tergantung dari ibaratnya tuh bisa dibilang tuh struktural, atau bisa dibilang tuh di sini jabatan dari setiap masing-masing individu tersebut itu tanggung jawabnya itu seperti apa kan kayak gitu. Dan kedua juga untuk karyawan di sini juga kita bisa lihat ya, untuk setiap masing-masing karyawan di sini itu tolak ukurnya juga berbeda-beda ya teman-teman, untuk penentu besaran bonus atau insentif atau besaran kompensasi yang akan didapatkan setiap masing-masing karyawan. Oke teman-teman, mungkin itu tadi saja ya konten kita kali ini. Semoga konten kita kali ini bisa menambah wawasan dan bermanfaat ya buat teman-teman semuanya. Terima kasih atas atensinya. Selamat beraktivitas kembali. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Arigato gozaimasu.